warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa Ramita, NIM 19231052 beserta dengan teman saya Lydia Tamba, NIM 19231029. Saya Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026 dan saya Kusherlinda, NIM 19231022. Baiklah, video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas dasar-dasar mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Tuti Lestari, SSI MSI. Nah, di sini kami akan menjelaskan pengelolaan sampah organik tumbuh buah-buahan menjadi ekoenzim atau bioenzim serbaguna. Dalam tahapan selanjutnya, kami akan melaksanakan tahapan pelaksanaan. Baiklah, berikut videonya. Dalam proses pelaksanaan ini, kita harus melakukan beberapa langkah untuk membuat bioenzim dari sampah organik buah-buahan. Pada tahap pertama, yaitu persiapan, kita telah mempersiapkan alat-alatnya. Kemudian di tahap pelaksanaan ini, kita harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan video ini. Langkah pertama, kita harus menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi air ke dalam wadah berupa botol air mineral. Pengisiannya adalah 60% dari keseluruhan wadah botol air mineral, atau jika kita ukur menggunakan penggaris maka akan terdapat ukurannya 17 cm. Nah, ini adalah ukuran dari 17 cm dari keseluruhan wadah, atau 60% dari wadah sudah kita isi dengan air. Kemudian kita menggunakan gula aren seberat 50 gram. Gula aren terlebih dahulu kita iris-iris untuk mempermudah proses pencairan. Penggunaan gula dalam proses ekoenzim atau bioenzim yaitu sebagai sumber nutrisi bagi bakteri Acetobacter pseudomonas. Hal ini karena di dalam pembuatan bioenzim itu dilakukan dalam proses fermentasi. Nah, jadi dalam proses fermentasi, glukosa dirombak untuk menghasilkan asam pirufat, yang mana asam pirufat ini dalam kondisi anaerob yang akan mengalami penguraian oleh pirufat dekarboksilasi menjadi asetaldehid. Yang selanjutnya, asetaldehid diubah oleh alkohol dehidrogenase menjadi etanol dan karbon dioksida, di mana bakteri Acetobacter pseudomonas ini akan mengubah alkohol menjadi asetaldehid dan air. Yang selanjutnya, asetaldehid akan diubah menjadi asam asetat. Nah, jadi bakteri Acetobacter pseudomonas ini berpengaruh dalam proses fermentasi, di mana ini akan mendapatkan nutrisi dari gula tersebut.
Dalam pemilihan gula, kami memilih gula aren karena setiap jenis gula itu memiliki komposisi gula yang berbeda sehingga menghasilkan kadar alkohol yang berbeda-beda pula. Nah, gula aren ini mengandung asam amino bebas yaitu lisin, tritopan, asam glutamat, asam aspartat, alanin, dan glisin. Nah, gula aren ini mengandung sukrosa kurang lebih 80% dibandingkan dengan gula tebu atau gula lainnya. Sehingga dengan semakin tingginya kandungan gula, maka semakin banyak pula volume yang dihasilkan setelah proses fermentasi. Kemudian setelah gula arennya diiris-iris, kita cairkan menggunakan air sebanyak 250 ml. Nah, setelah gula aren larut dalam air, kemudian kita masukkan ke wadah yang telah berisi air. Setelah gula aren dimasukkan dalam wadah, selanjutnya tahapnya yaitu memasukkan kulit buah ke dalam wadah. Dalam kulit buah yang kita pakai ini terdapat 5 macam kulit buah, yaitu kulit buah jeruk, salak, pisang, pepaya, dan kulit buah jambu biji.
memasukkan kulit buah ke dalam larutan yang berisi gula aren, selanjutnya kita akan menutup wadah ini menggunakan plastik. Dengan plastik, maka selanjutnya kita akan memberikan lubang pada plastik ini. Pemberian lubang pada tutup plastik ini adalah agar ketika proses fermentasi, yang dimana proses fermentasi itu sendiri menghasilkan gas, isi dari wadah ini tidak akan menyembur keluar ataupun meledak. Nah, setelah 7 hari ke depan, kita akan mengganti plastik penutupnya ini menjadi botol penutup asli dari botol mineral ini, karena setelah 7 hari gas yang dihasilkan tidak akan begitu banyak, sehingga jika kita menggunakan tutup botol aslinya tidak akan meledak atau isinya tidak akan menyembur keluar ke dalam. Baiklah teman-teman, setelah kita mendiamkan bioenzim tersebut selama 3 bulan ke depan, maka akan muncul beberapa perubahan-perubahan. Setelah kami membaca sebuah referensi, maka terdapat beberapa perubahan-perubahan dari bioenzim itu menjelang 3 bulan ke depan. Yang pertama itu dari segi warna. Warna dari bioenzim ini akan terlihat segar. Perubahan kedua dari bioenzim tersebut adalah dari segi bau. Bau yang akan dihasilkan dari bioenzim tersebut sama halnya dengan bau bahan yang kita masukkan ke dalam wadah. Misalnya, jika kita memasukkan kulit buah jeruk, maka kita akan mencium aroma seperti kulit jeruk. Jadi, bioenzim tersebut tidak berbau busuk. Perubahan ketiga dari bioenzim tersebut adalah munculnya jamur di dalam wadah. Jika jamur yang muncul itu berwarna putih, itu tidak apa. Tapi, jika berwarna hitam, kita perlu menambahkan gula seperti langkah sebelumnya ke dalam wadah. Baiklah, sekianlah video dari kami berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembuatan bioenzim atau ekoenzim serbaguna. Sekian video dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.